Bus Mira tabrak tempat penitipan motor dan 3 tiang listrik di Ngawi. Puluhan anak di Tuban terjangkit demam berdarah, 1 meninggal dunia. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain 2 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Bus Mira syarat penumpang menabrak tempat usaha jasa penitipan sepeda motor dan 3 tiang listrik hingga rusak serta roboh di Kabupaten Ngawi. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi akibat kendaraan melaju kencang ketika hendak menyalip mobil di depannya. Bus Mira syarat penumpang jurusan Yogyakarta-Surabaya menabrak tempat usaha jasa penitipan sepeda motor dan 3 tiang listrik yang ada di tepi jalan hingga rusak dan roboh di Jalan Raya Maos Pati Magetan Ngawi, tepatnya di depan Pasar Keraswetan, Kecamatan Geneng pada Kamis malam. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat bus gagal menyalip mobil saat melaju kencang. Akibat kecelakaan tunggal ini, tempat usaha milik Suprihatin mengalami kerusakan pada bagian depan atapnya setelah ditabrak bus Mira. Sedangkan kondisi bus mengalami kerusakan pada bagian bodi bagian depan kendaraan. Kondektur bus Mira, Paidi Santoso, mengatakan saat itu bus yang dikendarai Siswanto warga Salatiga melaju dari utara hendak ke selatan. Tiba-tiba kendaraan mobil yang berada di depannya mendadak belok ke kanan sehingga kendaraan bus banting setir ke kiri hingga oleng dan menabrak tiang listrik dan tempat usaha. 5 meter langsung. Mobilnya goyang kanan, belok kanan arah ke kiri. Jadi kita ngindar ke kiri, oleng remnya terus nubruk lampu lalu lintas itu. Ada rumah juga ya? Iya. Rumah. Ada ya. Korban nggak, Mas? Nggak ada. Luka-luka gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada semua. Sehat semua, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya? Iya. Petugas Satlantas Polres Ngawi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP serta memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tunggal tersebut. Namun kerugian akibat kerusakan tempat usaha dan tiang listrik ditaksir mencapai jutaan rupiah. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu puluhan anak dan balita harus dirawat Rumah Sakit Umum Kusma Tuban lantaran terjangkit penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Sejak awal tahun 2024 jumlah pasien penderita penyakit yang ditularkan nyamuk itu terus bertambah hingga mencapai 53 kasus. Dengan 1 pasien diantaranya meninggal dunia. Penyebaran penyakit demam berdarah denggi atau DBD di wilayah Kabupaten Tuban cukup mengkhawatirkan. Sejak 3 bulan terakhir, penderita penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini terus bertambah. Bahkan penyebarannya hampir merata di seluruh kecamatan. Mayoritas pasien yang terkena DBD dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban untuk menjalani perawatan intensif. Sejak awal bulan Januari hingga Maret 2024 ini, tercatat ada sebanyak 53 kasus yang ditangani rumah sakit setempat. Pasien DBD didominasi kalangan anak-anak dan balita yang memang rentan terhadap penyakit. Dari jumlah tersebut, 1 pasien demam berdarah diantaranya meninggal dunia. Anak berusia 2 tahun itu terlambat dibawa orang tuanya ke rumah sakit sehingga kondisinya sudah sangat parah. Jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Tuban dimungkinkan lebih banyak, sebab pasien tak hanya terpusat di RSUD Dr. Kusma, melainkan tersebar di beberapa rumah sakit, klinik, serta puskesmas. Direktur RSUD Kusma Tuban, Dr. Masyudi mengatakan, tingginya penyebaran DBD diduga dipicu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi yang menyebabkan nyamuk Aedes aegypti berkembang pesat. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pasien kasus demam berdarah di RSUD Tuban meningkat hingga 3 kali lipat. Di Dr. Kusma Tuban untuk sampai dengan kemarin, tanggal 10 Maret kemarin itu kurang lebih sekitar 58 penderita yang kita rawat. Dan alhamdulillah sebagian besar bisa tertolong, sembuh. Hanya 1 pasien yang tidak tertolong, ya, itu karena keterlambatan, karena kasusnya memang berat dan usianya masih 2 tahun. Ini rata-rata yang menderita DB ini usia berapa di sana? Untuk rata-rata pasien DB itu balita umur 1 sampai 5 tahun, tapi
yang kita rawat di sini ini ada beberapa pasien umurnya yang paling tua itu sekitar 14 tahun. Untuk di Kabupaten Tuban sendiri, kecamatan yang mendominasi paling banyak? Ya, sampai dengan kemarin itu yang dirawat di sini yang paling banyak itu dari Kecamatan Palang, kurang lebih sekitar hampir berapa ini ya? Datanya sekitar 13 anak ya yang kita rawat di sini, dan rata-rata di sekitar di sekitar rumah sakit ini di Tuban, Semanding ya. Juga di beberapa beberapa kecamatan, dan tentunya untuk RSUD di Tuban ini alhamdulillah kita sudah ada puskesmas rawat inap di 7 tempat ya, yang itu juga tentunya bisa merawat pasien demam berdarah yang gejala ringan. Cuma untuk yang gejala berat tentunya mereka selalu merujuk ke RSUD Dr. R. Tuban sebagai pusat rujukan. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya ini peningkatannya berapa kali lipat kira-kira? Agar penyebaran DBD tidak terus bertambah, pemerintah daerah diharapkan mengambil upaya pencegahan. Di antaranya melakukan fogging atau program lain yang dapat menekan laju penularan DBD di masyarakat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Pemirsa, harga daging ayam di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi terus melambung. Bahkan saat ini harga masih di kisaran Rp42.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat jumlah pembelian menurun. Harga daging ayam di Kabupaten Ngawi terus merangkak naik sejak sepekan terakhir atau sebelum Ramadan. Bahkan kenaikan tertinggi jauh dari kondisi harga normal terjadi pada awal-awal Ramadan. Harga daging ayam mencapai Rp40.000–Rp42.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam ini sudah terjadi dari peternak, termasuk harga ayam hidup yang kini mencapai Rp28.000 per kilogramnya dari harga normal Rp20–Rp24.000 per kilogramnya, sehingga berpengaruh pada kondisi harga daging ayam saat ini. Sejumlah pedagang daging ayam mengaku harga cenderung fluktuatif atau naik turun saat awal-awal Ramadan. Namun harga tertinggi akan terjadi saat nanti 3 hari setelah Lebaran, harga daging ayam bisa mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Sekarang ya 40. Kalau normalnya berapa kemarin? Kemarin berapa, Bu? Normalnya? Ya. 35. Berarti naik 5.000, Bu ya? Ya, naik 5.000. Kenapa naik, Bu? 10 hari. Kenapa naik harganya? Kenapa? Apa enggak? Kenapa naik harganya? Kenapa ya? Naik harganya? Ya 40. Dari sananya, dari peternaknya? Peternaknya 28. Ayam motor. Hidup ya? Cek melaku ayam hidup ya? Hidup. Hidup 28. Ya naik 2.000, 5.000. Sekarang naik itu sudah mulai puasa kemarin? Puasa naik nggak turun. Nggak turun-turun ya? Turun nih, naik terus kok. Dampak kenaikan harga ayam ini, tingkat pembelian masyarakat menurun. Termasuk dengan penjualan daging ayam yang biasa mampu menjual hingga 4 kuintal, saat ini hanya sekitar 2 kuintal per hari. Sekarang 38. Kalau kemarin di normalnya? 40 waktu menjelang puasa, normal 32. Oh, jadi waktu awal puasa itu sampai 40? Baru hari ini turun jadi 38 ya sekarang. Kalau penjualan gimana, Bu? Mempengaruhi nggak, Bu? Mengaruhi banget kalau mahal. Ya. Kan biasanya beli 1 kilo, sekarang beli berapa? Pelanggan-pelanggan ya. Oh, pelanggan-pelanggan banyak yang mengurangi pembelian juga, Bu. Tapi kalau kemungkinan nanti sampai Lebaran itu harganya masih fluktuatif naik turun atau gimana, Bu? Kalau Lebaran ya kebiasaan naik. Oh, naik lagi. Kalau pertengahan puasa itu biasanya turun. Nanti kalau sudah mulai malam itu udah mulai. Biasa paling tinggi itu nyampe harga berapa, Bu? Waktu Lebaran kemarin itu 42. 42 paling tinggi ya. 42. Dari Lebaran itu sampai mencapai, karena kan pabrik tutup, mencapai 45. 45. Itu 2-3 hari setelah Lebaran ya? Iya. Ito Wahyu, JTV Ngawi.
Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai Polres Tuban tangkap 5 pencuri pipa Pertamina EP, 3 diantaranya karyawan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Polres Tuban berhasil menangkap 5 orang komplotan pencurian pipa bekas di Pertamina EP wilayah kabupaten setempat. Ironisnya 3 pelaku diantaranya merupakan karyawan. Mereka nekat melakukan aksi tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban berhasil menangkap 5 orang komplotan pencurian pipa bekas pengeboran minyak di gudang milik Pertamina EP di Desa Banyu Urip, Kecamatan Snori, Kabupaten Tuban. Dari 5 orang tersebut, 3 diantaranya merupakan karyawan di bagian keamanan dan gudang. 3 pelaku yang merupakan karyawan PT Pertamina EP tersebut adalah Edi Kukuh Widodo, 54 tahun, warga Desa Banyu Urip, Kecamatan Snori, Kabupaten Tuban. Dia bekerja di PT Pertamina EP sebagai security. Kemudian Ferry Dwi Nugroho, 32 tahun, warga Desa Kawengan, Kecamatan Gedewan, Kabupaten Bojonegoro, dan Wahyudi, 50 tahun, warga Desa Banyu Urip, Kecamatan Snori, Kabupaten Tuban. Keduanya bekerja di PT Pertamina EP sebagai penjaga gudang. Sedangkan 2 orang lainnya, yaitu Suryanto, 44 tahun, dan Utani, 48 tahun, keduanya adalah warga biasa asal Desa Banyu Urip, Kecamatan Snori. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Rianto mengatakan, kronologi pencurian pipa tubing dan besi sakerot bekas tersebut berawal ketika Sabtu 17 Februari 2024. Saat itu, Edi Kukuh Widodo, security PT Pertamina EP Cepu, meminta pipa bekas pengeboran pada penjaga gudang yaitu Wahyudi dan Ferry Dwi tanpa seizin dari pihak perusahaan. Keduanya kemudian diberikan imbalan uang sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya, pelaku Edi Kukuh meminta temannya Suryanto dan Utani untuk mengangkut pipa tersebut keluar. Modusnya, jadi si tersangka ini adalah merupakan karyawan di Pertamina sana, bagian keamanan adalah satpam. Kemudian saat itu masuk, dia tidak pada saat yang jaga, ya tidak saat jaga, dia masuk ke dalam lokasi, kemudian menemui dengan seseorang temannya yang bekerja di dalam, dan dia atas nama Ferry dan Kukuh, ya, yang bagian gudang. Dia bertemu dengan mereka dan meminta besi atau pipa ini. Sekongkol ya dan ya berarti. Nah, jadi itu yang disampaikan kepada tersangka terhadap temannya yang merupakan pegawai juga bagian gudang. Kemudian selanjutnya dia memberikan upah atau uang tutup mulut sebesar Rp1.600.000. Alasan nekat mencuri kan? Jadi alasannya dia adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Akibat pencurian ini, PT Pertamina EP mengalami kerugian lebih dari Rp53 juta. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 8 batang pipa tubing dan 10 batang besi sakerot. Di hadapan petugas, pelaku Edi Kukuh yang telah bekerja sebagai karyawan outsourcing PT Pertamina EP selama 20 tahun mengaku terpaksa melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah karyawan apa masih kurang itu? Masih kena outsourcing. Berapa tahun, Pak?
20 tahun. Itu rencana dijual di mana Pak besinya? Belum dijual. Untuk kapan nanti uangnya rencana Pak? Buat apa Pak? Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Sekretaris Desa Sidonganti Kabupaten Tuban mulai disidangkan di kantor Pengadilan Negeri Tuban. Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka tersebut, pelaku didakwa hukuman penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Agus Sutrisno, 33 tahun, Sekretaris Desa atau Sekdes Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tuban pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam sidang perdana ini, terdakwa atas nama Jano, 45 tahun, warga desa Guoterus, Kecamatan Montong Tuban, tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sementara sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Uzan Purwadi. Jano yang merupakan tersangka utama dalam pembunuhan berencana ini hadir dalam persidangan dengan menggunakan baju berwarna putih, lengkap dengan rompi tahanan. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum mendakwa tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 55 dengan ancaman hukuman 15 tahun dan maksimal seumur hidup. Juru bicara Pengadilan Negeri Tuban, Rizky Zanuar mengatakan, sidang selanjutnya dijadwalkan digelar pada Selasa, 19 Maret 2024 mendatang, dengan agenda mendengarkan keterangan dari para saksi. Hari ini kita melaksanakan persidangan atas nama terdakwa Jano ya. Ini adalah sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Kemudian juga untuk agendanya selanjutnya sidang akan ditunda pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024. Seperti itu. Alasan penundaan? Alasan penundaan tadi untuk menghadirkan saksi ya, dari penuntut umum. Seperti itu. Untuk dakwaan sendiri tadi? Untuk dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas, yang mana primer sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55. Selanjutnya subsidiar sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338 ya, junto pasal 55, seperti itu. Ancamannya sendiri pasal? Untuk ancaman pasal 340 itu adalah kualifikasinya pembunuhan berencana, itu maksimal dengan hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Sedangkan untuk pasal 338-nya itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 338 itu ancamannya selama 15 tahun. Seperti itu. Berarti agenda selanjutnya nanti Pak? Agenda selanjutnya adalah untuk mendengar keterangan saksi ya. Nanti tinggal diikuti aja perkembangannya seperti apa. Seperti itu. Sementara itu, istri Sekdes korban pembunuhan, Yayu Sri Kasyani, berharap tersangka utama bisa dihukum seumur hidup atau dihukum mati, termasuk tersangka yang berperan membantu tersangka utama. Tentunya permintaannya ada dua ya Pak. Pertama itu supaya kedua tersangka dihukum semaksimal mungkin sebagaimana perbuatannya kepada suami saya. Terus yang kedua, aktor intelektual atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan suami saya itu supaya bisa dihukum juga. Seperti itu mungkin harapan saya untuk saat ini. Ini menurut dugaan Ibu sendiri ada berapa orang yang terlibat? Saya nggak berani bicara untuk itu karena iya. Setelah disidang tadi perasaan dari Ibu gimana? Ya sedikit lega karena tuntutannya sesuai dengan keinginan kami. Tadi seumur hidup ya? Keinginannya apa? Ya itu tadi, kita minta seumur hidup untuk hukumannya. Sekedar diketahui, insiden pembunuhan Agus Sutrisno, Sekdes Sidonganti terjadi di Jalan Raya Kerek Montong, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek Tuban, pada Selasa, 14 Oktober 2023 lalu. Korban yang sedang mengendari motor secara sengaja ditabrak dari belakang oleh mobil pick-up yang dikemudikan oleh tersangka. Korban yang terjatuh sempat melarikan diri ke arah lahan pertanian. Namun tersangka mengejar dan membacok korban bertubi-tubi hingga tewas menggunakan senjata tajam. Ziki Muhammad, Husni Mubarak,
CTV Tuban. Pemirsa, menjelang keberangkatan haji tahun 2024, calon jemaah haji di Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan perekaman biometrik untuk penerbitan visa haji di kantor Kemenak setempat. Perekaman dilakukan sesuai dengan jadwal kloter masing-masing jemaah. Puluhan calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah mulai melakukan perekaman biometrik untuk penerbitan visa haji di kantor Kementerian Agama atau Kemenak setempat pada Kamis. Dalam sehari, kantor Kemenak Bojonegoro bisa melakukan rekap bio visa sebanyak 50 hingga 100 calon jemaah haji yang dibagi dalam 2 kloter, yaitu pagi dan siang hari. Para calon jemaah terlihat sangat antusias dan tertib untuk mengikuti tahapan rekap bio visa. Sebelum melakukan rekap bio visa, mereka terlebih dahulu menyiapkan sejumlah berkas, diantaranya foto dan fotokopi kartu tanda penduduk. Pada pelaksanaannya, calon jemaah haji dilakukan verifikasi wajah serta sidik jari lengkap dengan dipandu oleh petugas Kemenak Bojonegoro. Koimah, salah satu calon jemaah haji, mengaku senang setelah melakukan perekaman biometrik untuk penerbitan visa haji. Pasalnya, ia telah menunggu selama 13 tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Foto visa untuk berangkat haji, Bu, persyaratannya? Ya. Ini ada berangkatnya sendiri atau bersama suami, Bu? Bersama suami. Ini sudah nunggu berapa lama, Bu, untuk daftar haji? Sudah tahun berapa? 13 tahun. 13 tahun baru berangkat? 2012 daftar. Baru berangkat tahun ini, Bu, ya? Gimana, Bu, perasaannya bisa berangkat haji tahun ini setelah nunggu puluhan tahun itu? Gembira. Oh, gembira. Dalam tahap rekap biovisa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas, diantaranya saat pengambilan sidik jari calon jemaah haji. Sebagian sidik jari tidak bisa terdeteksi, sehingga beberapa kali dilakukan pemindaian verifikasi pengambilan sidik jari yang berulang kali. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Informasi mengenai melihat lampu hias motif kaligrafi karya 2 sahabat di Probolinggo akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Apa isinya? Terima kasih pemirsa, masih di Sketsa Bengawan. 2 sahabat karib asal Probolinggo mampu membuat karya seni berupa lampu hias berbahan pipa PVC. Khusus pada bulan Ramadan sekaligus untuk mempercantik ruangan saat lebaran, pesanan lampu hias motif kaligrafi naik 2 kali lipat. Lebaran kurang beberapa minggu lagi. Apakah Anda sudah mempercantik ruangan di setiap sudut rumah? Nah, yang paling wajib ada adalah adanya lampu. Ngomong-ngomong soal lampu pemirsa, warga Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dan Yuzak Pamungkas, warga Tongas, Kabupaten Probolinggo, mampu membuat karya seni berupa lampu hias berbahan pipa PVC. Dikerjakan di teras rumah sederhana milik orang tua Erwin, keduanya menyulap pipa paralon menjadi lampu hias bernilai seni tinggi. Cara pembuatannya, pipa paralon terlebih dahulu dipotong sesuai keinginan. Langkah selanjutnya, dibuat mal dari kertas, baru setelah itu diukur sesuai gambar. Butuh ketelatenan tersendiri untuk melukis dengan mata mesin bor ini. Harga lampu semakin mahal jika diukir secara mendetail. Yuzak mengaku sudah 5 tahun lebih menemani sahabatnya membuat lampu hias. Meski awalnya iseng, namun dengan ketekunan, kini dia bisa menabung. Kalau motif kaligrafi sudah banyak, terutama untuk yang ayat-ayat itu. Kalau kebanyakan di tahun ini keluarnya itu lampu gantung semua. Modelnya ya kayak Islamik gitu modelnya yang luar.
Ini juga pesanannya kebanyakan dari pondok semua total. Kalau yang di belakang ini pesanan dari mana ini? Ini dari Ponpes Darussalam, dari Pasuruan. Untuk pengerjaannya sendiri? Untuk pengerjaannya ini sudah pas genap 1 bulan sih, 1 bulan pas. Tinggal kirim aja ya ini ya? Tinggal kirim, cuman kiainya masih umroh katanya. Ini tulisannya apa ini Mas, untuk melingkar ini? Ini yang melingkar ini, yang paling besar ini ayat kursi keliling. Kalau yang atasnya syahadat. Untuk memang puasa ini kebanyakan lampu-lampu hias ini ayat-ayat ya? Iya, pokoknya model Islamik gitu Mas. Sudah sampai ada berapa pesanan Mas total ini Mas? Kalau pesanannya sudah lebih 14 ini, yang antri ya, yang antri. Itu yang dikerjakan lagi punya Nurul Jadid. Khusus pada bulan Ramadan ditambah jelang Lebaran, pesanan naik 2 kali lipat. Pemesan biasanya meminta dibuatkan motif lafaz Allah Muhammad hingga bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan saat ini mereka mampu menyelesaikan pesanan dari sebuah pesantren asal Pasuruan berupa lampu hias kaligrafi jumbo bertuliskan ayat kursi dan kalimat syahadat dalam waktu sebulan. Ini kan banyak tantangan, banyak lika-liku, gimana hasilnya? Ya, sampai sekarang ini sudah? Ya, alhamdulillah bisa mencukupi sehari-hari. Sudah berkeluarga belum? Belum. Tapi ini biasanya hasilnya buat orang tua atau gimana? Ya, buat orang tua juga, buat kehidupan juga. Ditabung. Ini kan Ramadan, puasa atau gimana? Puasa masih. Sampai sekarang masih full? Masih full, alhamdulillah full. Pengerjaannya biasanya dimulai jam berapa? Pengerjaannya kalau bulan Ramadan ya, kalau bulan Ramadan itu jam 9 sampai berbuka puasa, sambil ngabuburit. Nanti terus malam terus lanjut malam ya? Lanjut, kalau banyak sih lanjut malam, tembus subuh, sahur, baru tidur. Untuk harga mulai Rp70.000 hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan motif yang dibuat. Selain membuat motif Islami, keduanya juga banyak menerima pesanan lampu bermotif minimalis. Penasaran dengan cantiknya lampu pipa paralon PVC yang terpasang saat merayakan Lebaran? Maka tidak ada salahnya untuk datang ke galeri di Jalan Serma Abdul Rahman Gang 9, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Farid Tolevi, JTV Probolinggo. Masjid biasanya memiliki bentuk bangunan yang megah. Namun di Kabupaten Probolinggo ada sebuah masjid dibangun tanpa dinding, hanya berbentuk kubah atau kurung. Pada arus mudik Lebaran, biasanya masjid ini selalu menjadi jujukan para pemudik, baik untuk sekedar istirahat maupun ibadah sholat. Bagi Anda yang melintas di jalur Pantura, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, tidak ada salahnya mampir di Masjid Kurung atau Masjid Tanpa Dinding. Masjid pada umumnya memiliki bangunan megah, namun Masjid Kurung Al-Ikhlas yang berada di Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan ini, bangunannya hanya berbentuk kubah. Di mana masjid ini dibuat tanpa dinding, melainkan langsung berbentuk atap melengkung. Masjid ini diresmikan pada tahun 1979 oleh Bupati Probolinggo HR Sudirman. Dari cerita takmir masjid, dibangunnya masjid ini awalnya diperuntukkan untuk karyawan pabrik gula. Namun berjalannya waktu, masjid ini diperuntukkan untuk masyarakat umum. Meski sudah berusia 45 tahun, masjid yang mampu menampung 400 jemaah ini belum pernah dipugar. Pihak Tamir hanya melakukan renovasi berupa pengecatan di beberapa sudut bangunan. Sebenarnya dulu itu sebelum tahun 1979 itu di Desa Sukokerto memang belum ada masjid. Jadi kalau masyarakat Sukokerto mau sholat Jumat itu mesti ke banyaknya yang ke Sukamulya, Masjid Jami Sukamulya. Nah, atas inisiatif dari Ustadz Umar dulu, beliau mengadakan sholat Jumat itu di musola di depannya Mapolsek Pajarakan itu. Berselang beberapa tahun, akhirnya Pak
Joko Swandono, kepala instalasi waktu itu di BG Pasarakan, berinisiatif untuk membangun masjid dengan mengadopsi Masjid Jami di Jember. Jadi bentuknya seperti ini. Iya. Jadi kalau dulu informasinya belum ada pintu ya? Belum ada, terbuka iya. Itu sekitar tahun berapa? Tanggapannya mungkin. Ya kalau dari masyarakat ya mungkin banyak dari musafir juga karena di tepi jalan nasional gitu. Jadi sekarang ini kita pasang pintu dengan fasilitas AC. Masjid ini setiap tahun selalu menjadi jujukan pemudik untuk beribadah atau sekedar istirahat sejenak selepas perjalanan jauh. Sholatnya sendiri biasa atau sama teman-teman? Biasa sama teman, cuma lagi halangan yang satu ini. Kenapa kok pilih masjid ini? Oh, soalnya tempatnya unik. Unik ya? Unik. Kayak apa misalnya? Soalnya masjidnya bentuknya nggak seperti masjid pada umumnya kan. Apa kata orang biasanya disebutnya? Masjid apa? Masjid kurung. Masjid kurung. Karena kayak kurung gitu ya. Kalau tempatnya nyaman ya? Nyaman tentunya. Bila nanti Anda melakukan perjalanan mudik dan melintasi di jalur Pantura, Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, tidak ada salahnya untuk mampir ke Masjid Kurung Al-Ikhlas. Farid Fahlevi, JTV Probolinggo. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osatan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.